Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Haji Zulkifli. Pekerjaan kami sebelumnya bekerja di pemerintah daerah Kota Solo. Kemudian terpanggil karena ini ide wali kota untuk menggali potensi daerah Kota Solo, kopi payo. Kopi payo ini merupakan potensi Kota Solo. Kopinya kopi peninggalan Belanda. Jadi kebun kopi payo ini terletak langsung berbatasan dengan hutan lindung. Jadi kopi payo ini termasuk juga komoditi yang aman dikonsumsi, boleh dikatakan organik gitu. Selama ini petani kan tidak pernah memupuknya. Tujuan utama UMKM ini adalah untuk mengangkat ekonomi petani payo secara khusus, kemudian secara umumnya adalah masyarakat Kota Solo. Kopi payo ini mulai kita serius ya menanganinya dari tahun 2017. Jadi karena harga kopi payo di tingkat petani itu sampai 10.000 dan 13.000. Kemudian kita bimbing petani, kita olah kopi payo itu secara profesional sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas. Jadi 2017 kita mulai mengangkat, mempromosikan kopi payo ini karena kopi payo ini rasa, aroma itu beda dengan kopi-kopi lain gitu. Jadi mulai usaha ini 2017. Kalau kita hitung sampai sekarang 2001, mulai kita produksi serius itu baru dari 2018. Jadi 2017 itu baru kita mempersiapkan membina petani di lapangan bagaimana teknik budidaya kopi payo secara baik gitu, sesuai dengan petunjuk teknologi budidaya. Kopi payo itu tidak bisa dipanen dengan kita berdiri. Kopi payo itu tingginya 4-5 meter. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita harus pakai tangga. Tapi kalau di payo namanya sigai. Jadi ada bambu untuk memanjat kopi payo itu panen. Kemudian juga ini kopi payo itu bijinya kecil-kecil. Jadi nanti kalau ketahuan biji kopi itu kalau besar itu tidak asli kopi payo. Ya kan, kopi payo itu tidak sama dengan kopi-kopi yang lain yang berada di Indonesia ya, Nusantara ya. Nah, itu bedanya. Bijinya green bean-nya kecil-kecil. Kemudian termasuk juga bila di roasting juga bijinya ketahuan kecil-kecil gitu. Pada umumnya begitu. Teknik pemasarannya ya, penjualan kopi payo ini pertama sekali kita memang punya outlet sendiri. Jadi di outlet sendiri itu ada tersedia green bean, ada roasting, yang kopi yang sudah di roasting, kemudian ada dalam bentuk bubuk. Jadi penjualannya kalau pemasarannya baru di seluruh swalayan yang ada di Kota Solo. Kenapa harus baru saja di Kota Solo? Kita memang sengaja untuk mengundang menarik para wisata untuk datang ke Solo. Jadi para wisata nanti tidak hanya belanja kopi tapi belanja yang lain-lain juga. Jadi kopi ini juga akan dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat, ya kan? Nanti para pengunjung atau para wisata akan belanja dan meninggalkan uang di Kota Solo. Secara mikro dan makro arti akan dapat mempengaruhi tingkat ekonomi di Kota Solo. Makanya kita di outlet ada barista juga. Kita mengolah kopi secara modern ya, trennya kini gitu. Di barista. Jadi ada inovasi di outlet kita. Siapa saja yang datang pengunjungnya ke outlet itu minum gratis gitu. Jadi kalau membawa produk baru bayar. Jadi itu inovasinya. Siapa saja pengunjung yang datang ke outlet, minum kopinya gratis. Bayarnya bila bawa produk, bila bawa green bean, bila bawa roasting, kemudian bila bawa bubuk kopi, baru bayar gitu. Sekarang semenjak kita produksi, penjualan rata-rata per bulan itu sekitar 100 kilo. Ya, 100 kilo karena sekarang kita pasarnya kan kita perluas gitu. Kita jual juga online
kopi payo ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, sampai ke Papua, sampai ke Ambon, sampai Pulau Buru gitu. Jadi kita jual lewat online di Pulau Jawa juga, Purwakarta kemarin juga, Bandung, termasuk Jakarta gitu, ke Medan, termasuk kabupaten kita di Kepulauan Mentawai. Ya, jadi kita ada di sana barista Ferdinand Sago namanya. Ya, itu juga sudah mencoba kopi payo gitu. Jadi kopi payo ini kita perkenalkan ke luar negeri secara verson. Jadi kebetulan anak kita bekerja di kapal Belanda, ya kan, perwira kapal Belanda. Jadi karena di kapal itu ada orang perwira, dia memperkenalkan kopi payo ini ke para perwira-perwira kapal yang negaranya berbeda-beda. Dari Rusia gitu, Mr. Yevgeny, katanya ya kopinya ini enak, lembut katanya. Jadi kalau di Rusia katanya satu gelas kopi yang serasa kopi ini 325.000 satu gelas katanya. Kemudian termasuk juga dari Belanda, ini Wolfgang Ari ya. Bulgari itu mengatakan kopi payo ini kok sama sekali rasanya dengan kopi di Belanda katanya. Mana tahu kopi payo ini sudah di waktu di penjajahan Belanda dulu sudah banyak ada di Belanda gitu. Karena ini kan kopi payo ini sejarahnya kan memang dibawa Belanda gitu. Belanda yang menanam dulu pertama. Diperkirakan sekitar 1840 sampai 1850. Outlet kopi payo Pak Haji Zul ini sudah masuk destinasi kopi nasional gitu. Jadi pesan-pesan untuk yang muda-muda ya, yang sangat penting sebenarnya ini, bisnis itu yang penting pertama sekali yaitu kemauan, ya kan, semangat, itu yang penting utama dulu. Bukan modal, bukan yang lain, tapi ada kemauan, ada semangat, pasti ada jalan. Ada komoditi, jadi datanglah ke Kota Solo, belilah kopi di swalayan atau ke outlet kami di Kota Solo, perumahan Altarindo, ya kan, Jalan Kaili, nomor 6, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sekara, Kota Solo. Kopi payo, oke.